Informasi penting buat Bapak Guru yang sudah sertifikasi maupun belum sertifikasi, untuk semua guru, baik itu guru TK, SD, SMP, dan SMA, SMK. Nah, berita penting apa itu kita akan bahas pada video kali ini. Sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan subscribe channel ini karena setiap bulannya kami akan berikan bonus pulsa sebesar Rp100.000 jika channel ini sudah mencapai 100.000 subscriber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini, channel Zona Guru, zona literasi dan informasi seputar dunia guru. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang kami hormati, pada video kali ini kita akan membagikan sebuah informasi resmi dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah kita yang terbaru, yaitu tentang perkembangan kurikulum Merdeka, yang rencananya itu akan diganti dengan kurikulum yang baru. Nah, seperti apa? Kita akan bahas tuntas pada video kali ini. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu berita yang mungkin Bapak Ibu nantikan, yaitu tentang kurikulum Merdeka. Apakah akan dilanjutkan atau di stop dengan menteri yang terbaru kita, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, di media sosial online itu cukup banyak yang memberitakan tentang kurikulum Merdeka yang akan diganti, Bapak Ibu. Nah, seperti di okmedan.com, republika.com, kemudian detik.com, Bapak Ibu. Ya, kita akan bahas pada video kali ini. Kita ambil dari media detik.com yang judul "Perlukah kurikulum Merdeka belajar diteruskan?" Begini pendapat pakar pendidikan, Bapak Ibu. Kementerian Pendidikan di era Presiden Prabowo Subianto itu telah memulai amanah baru. Namun Bapak Ibu, banyak masyarakat yang bertanya, termasuk Bapak Ibu guru, tentang apakah kurikulum Merdeka Belajar akan terus dilanjutkan, karena program ini itu banyak menuai banyak pro dan kontra sejak diprogramkan oleh Bapak Nadiem Makarim. Nah, berdasarkan pernyataan dari Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Dikti, Saintek tahun 2024-2029, Profesor Dr. Insinyur Satrio Sumantri Projonegoro, salah satu program Merdeka Belajar yang akan tetap dilanjutkan adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, Bapak Ibu, kata beliau, kita lanjutkan dengan berbagai macam perbaikan yang diperlukan. Kalau sudah baik ya sudah, yang belum baik diperbaiki, kata Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Dikti Saintek, Bapak Ibu. Nah, lalu bagaimana dengan kurikulum di sekolah dasar dan menengah? Nah, Bapak Ibu, menanggapi pertanyaan masyarakat soal kurikulum Merdeka Belajar, pakar pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, Ahmad Hidayatullah PhD, mengatakan perlu adanya evaluasi yang serius dahulu. Pasalnya, katanya, tidak sedikit masyarakat yang merasakan kesemrawutan dari kurikulum tersebut. Kemudian beliau mengatakan dosen dan guru lebih sibuk karena beban administrasi yang mengancam kepangkatan daripada meningkatkan kualitas diri dan siswa, ujar pada ayat dilansir dari halaman UM Surabaya di hari Rabu tanggal 23 bulan 10 2024 yang lalu, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian salah satu masalah yang perlu disorot lainnya menurut Dayat adalah biaya pendidikan, di mana Merdeka Belajar memang memberikan kemerdekaan mengakses pembelajaran, tetapi tidak berdampak pada biaya kuliah, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, memang pemerintah telah berupaya memberikan akses yang luas untuk memberikan akses pendidikan tinggi bagi semua orang dengan dukungan KIP bagi mereka yang kurang mampu secara ekonomi. Namun,
rakyat tidak benar-benar merdeka untuk mengakses pendidikan tinggi karena biaya kuliah itu semakin tinggi karenanya. Kemudian Dayat melihat perguruan tinggi saat ini banyak yang berkompetensi secara bebas, layaknya pasar bebas. Bahkan kampus negeri kini tuntut harus mementingkan aspek ekonomi sehingga biaya kuliah itu melambung, Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, kemudian selanjutnya contoh program yang perlu dievaluasi menurut Dayat adalah Indonesia International Student Mobile Awards atau ISMA. Berdasarkan kacamatanya, program ini lebih banyak memberikan manfaat bagi mahasiswa dari kalangan menengah ke atas, Bapak Ibu ya. Nah, ISMA dinilai tidak pro keadilan terhadap mahasiswa yang memiliki ekonomi lemah karena menurutnya biaya ISMA yang besar kurang sepadan dengan waktu tempuhnya yang singkat, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu akan lebih baik jika program ini dihapus dan biayanya dialihkan untuk memperkuat KIP dan menekan besaran beasiswa mereka yang kuliah di luar negeri karena di tengah kondisi global yang semakin kritis, biaya hidup di luar negeri itu semakin mahal. Maka beasiswa yang diterima mahasiswa Indonesia tidak cukup untuk membuat mahasiswa hidup layak selama belajar, Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, meskipun demikian, Dayat tetap mengapresiasi program-program lain yang muncul di Merdeka Belajar. Beberapa memang membentuk karakter siswa belajar mandiri, kemudian mempunyai attitude, menjadikan mereka lebih kritis dan sebagainya, Bapak Ibu ya. Nah, kata beliau tetapi ia sangat berharap bahwa implementasinya tidak sampai membingungkan pihak yang mengajar atau dalam hal ini guru, Bapak Ibu ya. Dan saat ini masih banyak guru-guru yang merasa kebingungan dalam mengisi kinerja di platform Merdeka Belajar, dan hal tersebut membuang sebagian waktu guru untuk meningkatkan kreativitas mereka, dan sebagian di antara mereka bahkan ada yang harus meninggalkan ruang kelasnya untuk mengikuti webinar, pelatihan, dan yang lainnya hanya untuk mengejar sertifikat pengembangan diri dan untuk dimasukkan di platform Merdeka Mengajar, Bapak Ibu. Dan bahkan Bapak Ibu, dengan dorongan PMM atau Portal Merdeka Mengajar dan kinerja ini, maka semakin membuat perbedaan antara sekolah daerah dan perkotaan karena tentu infrastruktur yang tidak mendukung, kata beliau. Sehingga Bapak Ibu ya, sekolah yang perkotaan itu tentu akan lebih maju secara infrastruktur dalam menyelesaikan PMM, dan tentu sekolah daerah harus bekerja keras untuk bisa mendapatkan sinyal internet untuk menyelesaikan laporan-laporan di kinerja, Bapak Ibu. Nah, menurut Bapak Ibu, bagaimana pendapat Bapak Ibu? Setujukah Merdeka Belajar itu dihapus atau diteruskan? Silakan Bapak Ibu ditulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.